Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Amma Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, izinkan kami untuk menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema pintu surga dan orang-orang yang memasukinya. Sangat banyak keistimewaan puasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah memasuki pintu surga diundang menurut amaliyahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan sepasang binatang, yakni 2 ekor kuda, lembu ataupun unta, dalam kepentingan fisabilillah, maka ia akan dipanggil dari semua pintu surga dengan ucapan, hai hamba Allah, inilah yang lebih baik. Maka jikalau seseorang itu dari golongan ahli sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang masuk dalam ahli jihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang masuk dalam ahli puasa, ia akan dipanggil dari pintu rayyan, yang artinya puas atau kenyang minum. Barang siapa yang termasuk dalam ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sodakoh. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kerugian sama sekali bagi seseorang yang telah dipanggil dari pintu-pintu itu. Tetapi, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ada, dan saya mengharapkan agar Anda termasuk dalam golongan orang yang dipanggil dari segala pintu tadi. Sungguh berbahagialah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan semua yang disebut dalam hadis tersebut. Andai saja kita semua ini termasuk di dalamnya, tentu sangat merdekalah dari pintu mana yang akan kita masuki. Karena dari semua pintu itu terdengar panggilan memanggil kita agar kita masuk surga melewati pintu tersebut. Ada lagi yang tak kalah istimewanya, bahkan paling istimewa di antara yang istimewa yaitu pintu rayyan, atau yaitu pintu khusus hamba-hamba Allah yang beriman yang menunaikan ibadah puasa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabdanya, sungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu rayyan, yang artinya puas dan kenyang minum. Dari pintu ini masuklah semua orang yang berpuasa besok pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang selain orang-orang yang berpuasa itu yang dapat masuk dari pintu ini. Dikatakanlah, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka itu lalu berdiri, lalu tidak ada seorang pun yang dapat masuk dari pintu rayyan tadi selain orang-orang yang berpuasa. Jikalau mereka telah masuk seluruhnya, lalu pintu itu pun ditutuplah. Jadi tidak seorang pun lagi yang dapat memasukinya. Itulah keistimewaan khusus yang diperuntukkan hanya buat orang-orang yang puasa saja yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Mudah-mudahan kita semua ini masuk ke pintu rayyan. Amin ya robbal alamin. Demikian kultum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.